Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Cynthia Dewi. Saya membuat video ini untuk mengulas sedikit tentang buku yang sudah saya resum yang berjudul How to Teach Writing, penulisnya Jeremy Harmer. Konten bab 1 menulis adalah sebuah proses, bab 2 menggambarkan melalui menulis teks, bab 3 menulis di kelas bahasa, bab 4 mur dan baut, bab 5 membangun kebiasaan menulis, bab 6 tulisan yang sudah dikerjakan, bab 7 menanggapi, mengoreksi, dan membimbing, bab 8 penulisan jurnal. Untuk apa buku ini? Buku How to Teach Writing sudah ditulis untuk guru bahasa Inggris yang mana mereka mempunyai keinginan untuk menulis sebagai proses dan beberapa tipe variasi tentang menulis, dan siapa yang akan memakai pemahaman mereka dari ide ini dalam aktivitas mereka sebagai murid. Tentang apa buku ini? Pertama, bagaimana mengajar menulis dimulai dengan melihat proses yang dilalui oleh penutur bahasa Inggris yang kompeten setelah mereka memutuskan untuk menulis sebuah teks. Bab kedua membahas berbagai jenis tulisan atau genre. Bab 3 menyarankan bahwa campuran proses dan genre dapat melalui kegiatan menulis dan menunjukkan bagaimana hal ini dilakukan. Bab 4 membahas beberapa hal penting dalam menulis, termasuk tulisan tangan, ejaan, dan tanda baca. Bab 5 menetapkan masalah ini dengan mendeskripsikan kegiatan yang dirancang khusus untuk membangun kebiasaan menulis. Bab 6, kita menggambarkan dengan seksama tentang apa yang sudah dikatakan sebelumnya tentang proses dan genre dengan melihat banyak pada penulisan menulis. Bab 7, cara bereaksi guru terhadap tulisan siswa perlu dipertimbangkan. Bab 8 atau akhir melihat pada jurnal menulis sebagai alat refleksi dan cara untuk mempromosikan kefasihan menulis. Itu juga cara bagi guru dan murid untuk bisa berdialog. Bab pertama, menulis adalah sebuah proses. Kenapa belajar menulis? Hanya dalam 200 tahun terakhir ini, membaca serta menulis dilihat sebagai keterampilan yang diinginkan oleh seluruh populasi. Sebelumnya itu hanya digunakan untuk pengurus gereja atau negara. Masyarakat baru tumbuh semakin besar dan semakin maju, mereka menyadari bahwa keterampilan ini harus dikuasai seperti berhitung dan membaca. Hal ini disetujui oleh kaum mayoritas guna pemenuhan dan memenuhi kebutuhan individual sekaligus menyadari untuk kepentingan organisasi birokrasi. Bagaimana manusia menulis? Proses menulis yang merupakan tahap yang dilalui oleh seorang penulis untuk menghasilkan sesuatu dalam bentuk tulisannya. Tetapi dalam semua kasus disarankan bahwa proses tersebut mempunyai 4 elemen utama. Yang pertama yaitu perencanaan, drafting atau penyusunan, mengedit, merefleksikan dan merevisi, dan yang terakhir versi akhir atau draft akhir. Menulis dan membaca. Ketika berbicara dan menulis terlihat mirip dan dilakukan dengan cara yang sama. Seperti halnya ruang dan waktu, bicara dan menulis merupakan hal yang berbeda apabila berbicara dilakukan saat ini dan bersifat sementara, sedangkan menulis melampaui ruang dan waktu bahkan bersifat permanen. Dan yang kedua, peserta. Banyak komunikasi lisan yang terjadi antara orang-orang yang dapat melihat satu sama lain. Lain halnya dengan menulis, audiens ini mungkin sering bersifat umum daripada spesifik. Dan yang ketiga, proses. Salah satu perbedaan jelas antara menulis dan berbicara adalah proses. Dalam proses berbicara, membuat keputusan cepat tentang apa yang harus dikatakan dan memodifikasinya saat mereka berbicara. Menggunakan banyak pengulangan, pengungkapan ulang, dan ekspresi waktu membeli. Seperti Anda tahu, lain halnya dengan penulis, memiliki kesempatan untuk merencanakan dan memodifikasi apa yang harus akhirnya akan muncul sebagai produk jadi. Kami menyebutnya proses penulisan dengan rekursif dan dengan penyusunan. Dan yang keempat, organisasi dan bahasa. Perbedaan signifikan lainnya antara kekhawatiran berbicara dan menulis, kepadatan leksikal yaitu proporsi kata-kata isi dengan kata-kata gramatikal atau fungsi yang digunakan.
Selanjutnya, tanda dan simbol. Baik penulis maupun pembicara memiliki tanda, simbol, dan perangkat sendiri membuat komunikasi lebih efektif. Dan yang terakhir adalah produk. Berbicara adalah produk atau pekerjaan yang sedang berjalan, sedangkan menulis adalah produk jadi. Implikasi untuk belajar dan mengajar. Ada beberapa strategi yang perlu kita pertimbangkan. Pertama, cara kita membuat siswa membuat rencana. Yang kedua, cara kami mendorong mereka untuk menyusun, merefleksikan, merevisi siswa yang tidak terbiasa dengan proses menulis. Dan yang terakhir, cara kami menanggapi tulisan siswa kami agar pendekatan proses menulis bekerja dengan baik. Ya, bab kedua menggambarkan menulis teks. Perbedaan maksud tulisan yang berbeda. Pengetahuan ini yang dapat kita kelompokkan di bawah judul umum. Pengetahuan skematik terdiri dari pengetahuan tentang genre, pengetahuan tentang dunia umum, pengetahuan tentang sosiokultural, yaitu pengetahuan budaya dan sosial, pengetahuan topik, yaitu mengetahui sesuatu tentang subjek yang dibahas. Bab 2 selanjutnya membahas tentang perbedaan suatu genre, terus teks konstruksi. Selanjutnya kohesi. Saat kita menulis teks, kita memiliki sejumlah teknik linguistik yang dapat kita gunakan untuk memastikan bahwa prosa kita melekat satu sama lain. Selanjutnya koherensi. Agar teks memiliki koherensi, ia perlu memiliki semacam logika internal yang dapat diikuti oleh pembaca dengan atau tanpa menggunakan perangkat kohesif yang menonjol. Ketika sebuah teks koheren, pembaca setidaknya dapat memahami dua hal. Yang pertama, tujuan penulis. Yang kedua, alur pemikiran penulis. Selanjutnya membahas tentang daftar, implikasi untuk belajar dan mengajar. Terkadang dalam pelajaran kita harus meminta siswa untuk menulis esai pendek, komposisi, atau dialog langsung dari kepala mereka tanpa referensi ke genre sama sekali. Bab 3 menulis di kelas bahasa, membahas tentang menulis untuk belajar. Menulis sebagai salah satu dari 4 keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis selalu menjadi bagian dari silabus dalam pengajaran bahasa Inggris. Penulisan di sini menulis untuk membantu mereka belajar lebih baik, seperti penulisan penguatan, persiapan menulis aktivitas, dan juga membahas menulis untuk menulis. Yang perlu kita tahu, tujuan penulisan. Ketika mengajar menulis untuk menulis, kita perlu memastikan bahwa siswa kita memiliki tujuan menulis. Ada 3 kategori utama pembelajaran yang patut dipertimbangkan. Bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau ESL, istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan siswa yang tinggal di komunitas bahasa target dan membutuhkan bahasa Inggris untuk berfungsi dalam komunitasnya setiap hari. Yang kedua, English for Specific Purpose atau ESP, banyak siswa yang belajar bahasa Inggris tujuan tertentu atau spesifik. Dan yang ketiga, bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau EFL, ini umumnya berlaku untuk siswa yang belajar bahasa Inggris umum di sekolah dan institut di negara mereka sendiri atau sebagai pengunjung sementara di negara dengan bahasa target. Dan juga menulis kreatif. Menulis kreatif adalah salah satu cara seperti melukis dan mengarang, di mana imajinasi memiliki kesempatan untuk bebas. Dan pembahasannya terakhir di bab ini, tugas guru secara tertulis, yaitu di antara tugas-tugas yang harus dilakukan guru sebelum, selama, dan setelah siswa menulis adalah sebagai berikut: mendemonstrasikan, memotivasi dan memprovokasi, mendukung, menanggapi, dan mengevaluasi. Selanjutnya bab 4, mur dan baut. Bab 4 membahas tentang mekanisme penulisan, tantangan tulisan tangan, mengajar tulisan tangan, tantangan mengeja, mengajar tanda baca, penyalinan, kalimat, paragraf, dan teks. Dan selanjutnya bab 5, membangun kebiasaan menulis, membangun kepercayaan diri dan antusiasme.
membahas apa yang dibutuhkan oleh siswa, dan selanjutnya menulis instan. Contoh kegiatan menulis instan adalah penulisan kalimat, menggunakan musik, menggunakan gambar, menulis puisi. Selanjutnya bab ini membahas tentang menulis kolaboratif, menulis dalam kelompok berpasangan, menulis satu sama lain. Ini melibatkan hal komunikatif, yakni melibatkan siswa yang bertemu dengan siswa penulis di luar kelas, seperti teman pena, email, atau obrolan langsung. Bab ini membahas apa yang harus dilakukan dengan membangun kebiasaan menulis. Kami telah menekankan bahwa salah satu tujuan dari kegiatan menulis adalah untuk memberikan siswa tugas-tugas menulis yang menarik yang akan membantu mereka menjadi lancar menulis. Selanjutnya kita bahas bab 6, tulisan yang sudah dikerjakan, proses dan menulis. 3 tahap kunci pertama dalam pelajaran menulis genre proses adalah generasi ide, studi genre individu, dan perencanaan teks. Di dalamnya membahas menghasilkan ide, bagaimana menghasilkan ide, menganalisis genre, membuat rencana, contoh urutan penulisan yang dikerjakan, pekerjaan proyek, menulis untuk ujian. Selanjutnya bab 7, menanggapi, mengoreksi, dan membimbing. Bagaimana cara bereaksi terhadap tulisan siswa, menanggapi, dan mengoreksi. Saat menanggapi, kami mendiskusikan tulisan mereka daripada menilai. Di sisi lain, mengoreksi adalah tahap di mana kami menunjukkan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana cara mengoreksi pekerjaan siswa? Ada sejumlah cara yang lebih efektif untuk membuat koreksi menjadi pengalaman yang positif dan bermanfaat. Seperti koreksi selektif, menggunakan skala penanda, menggunakan simbol penanda, reformulasi, merujuk siswa ke kamus atau buku tata bahasa, tanya saya, pengajaran remedial. Selanjutnya membahas tentang cara menanggapi pekerjaan siswa, yaitu dengan cara menanggapi pekerjaan yang sedang berlangsung, menanggapi dengan komentar tertulis, pernyataan pasca tugas, komentar yang direkam, komentar elektronik. Dan selanjutnya membahas tentang ulasan sejawat. Tinjauan sejawat adalah elemen berharga dalam proses penulisan. Ini memiliki keuntungan mendorong siswa untuk bekerja secara kolaboratif. Ini juga mengatasi masalah siswa yang bereaksi terlalu pasif terhadap tanggapan guru. Dan selanjutnya membahas tentang melatih siswa untuk mengedit dan mengoreksi diri sendiri, seperti dengan cara menemukan kesalahan, memahami simbol koreksi, menghapus simbol secara bertahap, melakukan koreksi, daftar periksa kesalahan, pertanyaan terarah, dan yang terakhir mendiskusikan tulisan. Selanjutnya membahas tentang membuat pekerjaan rumah berhasil. Membahas masalah pekerjaan rumah. Mengapa pekerjaan rumah? Beban pekerjaan rumah mau tidak mau harus dikerjakan karena komitmen yang lain. Tugas pekerjaan rumah yang sesuai, siswa diyakinkan dengan nilai jika tugas mereka sesuai. Selanjutnya, jelaskan kriteria penilaian. Itu akan membantu jika siswa mengerti penilaian tugas ini untuk apa. Dan yang terakhir, ketepatan waktu dan keserasian. Guru harus mempertimbangkan waktu yang diberikan untuk kesesuaian dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, bab terakhir kita membahas tentang penulisan jurnal. Jenis tulisan yang berbeda. Di sini membahas tentang jenis tulisan yang berbeda, yaitu jurnal dan surat. Jurnal mendorong introspeksi dan refleksi karena siswa pada dasarnya menulis untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat menulis jurnal. Ini tidak hanya mencakup merefleksikan pembelajaran, tetapi juga untuk kebebasan berekspresi. Dampak menulis jurnal terhadap kemampuan menulis secara umum. Selanjutnya, nilai refleksi. Ketika mencoba menuangkan pikiran kita ke dalam kata-kata, kita harus mencari apa pikiran itu. Manfaat nyata dari introspeksi kreatif semacam itu adalah pengaruhnya terhadap ingatan. Selanjutnya, kebebasan berekspresi. Jurnal memungkinkan siswa untuk mengekspresikan perasaan lebih bebas.
Selanjutnya, mengembangkan keterampilan menulis. Menulis jurnal berkontribusi pada peningkatan menulis umum siswa dengan cara yang sama seperti pelatihan meningkatkan kinerja seorang atlet, membuat mereka fit. Selanjutnya, membahas tentang dialog siswa-guru. Salah satu manfaat menulis jurnal adalah dialog yang didorong antara guru dan siswa. Seperti halnya guru menyampaikan, Anda dapat menulis subjek apapun dan saya akan menjawab. Jangan khawatir, saya tidak akan menunjukkan surat Anda kepada orang lain. Dan pembahasan yang selanjutnya, sebelum, selama, dan sesudah. Agar penulisan jurnal berhasil, guru dan siswa harus tahu apa dan antusias tentang prosesnya. Memulai, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk membuat penulisan jurnal berhasil, seperti bersikaplah antusiasme, jelaskan mengapa dan apa yang kita butuhkan untuk memberi tahu siswa mengapa kita meminta mereka untuk menulis jurnal atau buku catatan seperti apa, seberapa sering dan kapan membuatnya, bekerja untuk memastikan bahwa penulisan jurnal berhasil, menanggapi jurnal, kapan menanggapi, hubungan guru dan siswa. Dan yang terakhir, membahas jurnal guru. Jurnal reflektif. Jurnal guru adalah alat penelitian tindakan yang ampuh. Penelitian tindakan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan cara kita melihat praktik di kelas kita dan keberhasilan atau kegagalannya dengan pandangan kritis atau evaluatif. Jurnal guru ke siswa. Siswa diperintahkan untuk membaca jurnal guru dan kemudian melaporkan kembali di kelas tentang apa yang mereka temukan di sana. Ini memberi siswa secara individu tanggung jawab yang positif dan dapat mengarah pada diskusi yang energik antara siswa, guru, dan kelompok. Baiklah, sudah selesai membahas tentang buku yang sudah saya resume. Terima kasih.